Halo teman-teman semua, hari ini kita balik lagi ke dapur dan kita nggak bikin kue atau masak-masak, tapi kita mau menghias kue yang temanya cocok untuk dikasih sama pasangan, pacar, atau gebetan. Selamat datang di dapur Sweet Flower. Seperti biasa, sebelum videonya dimulai, jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus bagi-bagi resep. Pertama-tama pastinya kita siapin dulu sebuah base cake. Di sini saya pakainya kue lapis non-dairy whipped cream yang udah dikocok yang biasa tersedia di toko bahan-bahan kue, dan sedikit buttercream. Terus bahan pewarna food grade, warnanya sih bebas aja. Sebelum di cover pakai whipped cream, pertama-tama kita ratain dulu kalau ada bagian yang gak rata dari kuenya. Terus karena kue yang mau dibikin itu bentuknya hati, jadi kue yang bentuknya bundar ini kita shaping dulu supaya jadi bentuk hati. Begini kira-kira triknya. Supaya motongnya rapi, gunakan pisau yang memang khusus untuk cake. Kalau nggak ada, bisa pakai pisau dapur biasa. Triknya, kuenya didinginkan dulu, supaya lebih kaku. Jangan pernah menggunakan pisau sunatan, karena memang peruntukannya beda. Dua bagian yang dipotong itu nantinya bakal kita taruh di bagian atas. Supaya nempel, kita kasih whipped cream dulu ya. Langsung aja kita tempelin, usahakan potongannya presisi dan nempelnya juga presisi. Ini kira-kira bentuk dasarnya. Belum kelihatan berbentuk hati, nggak apa-apa, nanti bakal kita shaping lagi pakai whipped cream. Langsung aja kita cover pakai whipped cream yang polos. Nggak perlu terlalu tebal, yang penting bentuk hatinya nampak makin jelas. Lapisan pertama ini fungsinya selain memberi bentuk yang lebih jelas, juga memerangkap remah-remah kue. Jadi hasil akhirnya nanti nggak ada remah-remah yang bertebaran di sana-sini. Di sini videonya saya potong-potong ya, jadi coveran pertama ini memang makan waktu lebih lama. Soalnya kita nyari bentuk yang rapi dan presisi. Untuk mendapatkan bentuk yang presisi dan rapi, saya sarankan pakai palet yang bahannya tebal, jadi lebih kaku dan enggak meleyot-meleyot. Kalau ada yang kesulitan dapat bentuk yang presisi di bagian ini, itu sih wajar-wajar aja. Saya juga dulu kalau nge-cover kue nggak pernah bener. Tapi seiring berjalannya waktu, saya bertambah tua. Nggak nyambung. Nah, ini videonya dipotong-potong aja masih panjang ya. Waktu yang saya perlukan buat dapetin shape yang presisi dan rapi kurang lebih 15 menit. Whipped cream non-dairy ini lebih stabil di suhu ruang, jadi kita nggak perlu terburu-buru. Oke, kurang lebih kayak gini bentuk yang kita inginkan. Langkah berikutnya kita kasih warna. Di sini saya udah nyiapin whipped cream yang udah dikasih warna merah marun untuk bagian bawahnya. Langsung aja kita encrotkan di bagian pinggirnya. Terserah mau bikin berapa lapis. Kebetulan di sini saya mau bikin 3 lapis. Jadi tinggal kita bagi sama rata tinggi kuenya. Lapisan berikutnya saya mau kasih warna putih. Langsung aja diencrotin sama kayak tadi. Terakhir di bagian paling atas saya mau kasih warna pink. Langsung aja cocot ya. Kalau udah, kita tinggal rapihin dan lurusin pakai palet. Perhatikan posisi paletnya harus tegak lurus terhadap kue. Kalau ada beberapa bagian yang bolong-bolong atau nggak nutup, tinggal kita tambah aja whipped creamnya, terus kita rapihin lagi. Di bagian ini, palet yang kita pakai harus sering dibersihin supaya warnanya nggak campur aduk. Dibersihinnya dilap aja pakai tisu kue ya, nggak perlu dicuci juga, kapan beresnya. Abaikan orang bercelana rombeng yang lewat barusan. Oke, kira-kira kayak gini hasilnya. Kelebihan-kelebihan krem di bagian ujung pinggirnya ini biarin aja, karena nanti juga bakalan ketutupan. Sekarang kita hias bagian atasnya pakai sisa whipped cream yang udah diwarnain tadi. Spuit yang dibutuhkan adalah spuit rose, atau kurang lebih yang bentuknya kayak gini. Dan satu lagi saya pakai spuit yang kayak gini. Pakai spuit rose, pertama kita bikin bentuk bunga-bunga.
dengan cara gerakan yang melingkar searah atau berlawanan jarum jam. Kalau saya sih kebiasaannya berlawanan jarum jam. Kasih jarak antara setiap bunga, jadi jangan rapat-rapat ya. Ya, kurang lebih kayak gini hasilnya. Berikutnya, kita pakai spuit yang satunya tadi. Kita tinggal encrot-encrot aja, ngacak di sekitar bunga-bunga yang barusan kita buat dan di pinggir-pinggirnya, supaya tadi krem yang gak rapihnya ketutupan. Nggak usah penuh-penuh amat, karena nanti kita bakal isi yang kosong-kosongnya pakai krem yang warna putih. Sekarang kita pakai krem warna putih dengan spuit yang sama, dan bagian-bagian yang masih kosongnya kita tinggal isi aja. Sebelum mengencrot-encrot, pastikan tidak ada udara di dalam piping bag kita. Soalnya kalau ada udara, nanti pas encrot-encrot bakal ada satu encrotan yang kayak kentut dan cukup merusak. Gini hasil sementaranya, udah mulai kelihatan cantik kan? Sekarang kita mau pakai buttercream ini untuk bikin bunga-bunga kecil buat ditaruh di atas bunga-bunga yang barusan kita bikin. Spuit yang dipakai adalah spuit yang biasa dipakai buat bikin kelopak bunga kayak gini. Terus kita juga butuh pegangan kayak gini yang biasa dipakai untuk bikin bunga mawar dengan krem. Dan beberapa lembar baking paper yang udah digunting kotak-kotak kayak gini. Yuk kita langsung aja mulai ya. Caranya kayak gini. Kasih sedikit buttercream di bagian ini supaya kita bisa nempelin kertasnya. Terus kita bentuk kelopak bunga kayak gini kira-kira. Nah, gampang kan? Setelah beberapa kali nyoba pasti langsung bisa. Jangan khawatir, kalau gagal kita tinggal ulangi aja. Krem yang terbuat dari mentega putih ini bisa dipakai berulang-ulang dan nggak gampang pecah. Oh iya, nanti saya tulis resep untuk krem ini di kolom deskripsi. Kita bikin beberapa bunga, lebihan aja ya buat cadangan, siapa tahu nanti ada yang patah atau jatuh. Terus kita bikin juga bunga yang sama kayak tadi, tapi pakai krem yang udah dikasih warna. Bikin beberapa biji juga, sekalian 1 atau 2 biji buat cadangan. Kalau udah, kita pakai spuit yang bolongnya kecil banget ini untuk bagian tengahnya. Ceritanya kita bikin putik. Bunga yang warna putih kita kasih putik warna pink, dan sebaliknya, bunga yang warna pink kita kasih putik warna putih. Atau warna lain juga boleh sih. Ini dia hasilnya, bunga-bunga yang tadi kita bikin. Sekarang kita tinggal masukin ke dalam freezer kurang lebih 10-15 menit. Kita balik lagi ke kuehnya, dan ini adalah bunga-bunga yang udah di dalam freezer selama kurang lebih 15 menit. Kenapa tadi kita pakai buttercream untuk bikin bunga yang kecil ini? Supaya bisa kita tarik kayak gini nih. Lepasin dari baking papernya, pegang aja karena ini udah keras. Terus kita tinggal taruh secara acak di atas kuenya. Ya, taruh-taruhin deh di atas kuenya. Posisinya sih suka-suka aja. Udah jadi dan kurang lebih kayak gini hasilnya. Masih kurang meriah? Yuk kita tambahin yang meriah-meriah. Kebetulan di sini saya punya pearl sand, ya itulah baca aja ya. Kayak pasir gitu tapi warnanya warna gold. Ini adalah bahan dekorasi kue yang biasanya ada di toko bahan-bahan kue yang besar. Kita tabur-tabur sedikit biar ada kinclong-kinclongnya dan memberi kesan yang mewah. Biar tambah kinclong, kita juga bisa pakai mutiara-mutiara yang terbuat dari gula-gula ini. Lempar-lempar aja, posisinya nggak masalah selama masih di dalam kuenya.
Oke, kue cantik untuk gebetannya udah jadi. Berikutnya kita tinggal cari gebetannya. Ada. Oke, sampai sini dulu aja videonya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Tutup dulu ah.